Bentar, Udah kelihatan belum di kalian? Udah. Udah. Yuk, udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Malam ini kita dari kelompok 1 dengan anggotanya saya sendiri, Siti Masyita, kemudian ada rekan-rekan saya, ada Reni, Sheila, Fanny, dan Salsa. Di kelas Microsoft Productivity MP007. Di sini kita akan menjelaskan beberapa penjelasan tentang Microsoft 365, OneDrive, dan juga SharePoint. Adapun yang pertama, kita akan menjelaskan Microsoft 365. Microsoft 365 itu merupakan salah satu layanan yang berlangganan dari PT Microsoft sebagai bagian produk dari Microsoft Office. Fasilitasnya terdiri dari perangkat lunak Microsoft Office, kemudian komputasi awan yang berlingkungan bisnis, kemudian seperti hosting Exchange servers, Skype for Business servers, SharePoint, dan juga layanan Windows 10 Enterprise. Semua paketnya diperbarui secara otomatis tanpa biaya tambahan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Salsa. Baiklah, terima kasih kepada Siti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur, kelebihan, dan manfaat. Nah, terlebih dahulu yaitu mengenai fitur. Nah, seperti yang teman-teman lihat semuanya, untuk Microsoft 365 ini fiturnya ada 6. Yang pertama yaitu OneDrive. OneDrive di sini berfungsi untuk bisa berpindah atau bertukar akun dengan mudah. Dengan begitu, proses sinkronisasi akun Microsoft yang dimiliki akan menjadi lebih mudah. Nah, yang kedua yaitu Converter Word to PDF. Nah, dengan Microsoft 365 ini terdapat fungsi converter file dari PDF ke Word secara langsung. Dari Word ke PDF secara langsung. Nah, yang selanjutnya yaitu Outlook. Nah, Outlook dalam Microsoft 365 ini lebih berfungsi kepada untuk melampirkan file yang ada di dalam OneDrive. Sehingga OneDrive for Business atau SharePoint nantinya file akan disimpan dalam bentuk doc atau disimpan dalam bentuk link. Nah, yang keempat yaitu aplikasi Office, Word, Excel, PowerPoint. Di dalam Microsoft 365 ini kita bisa menggunakan ketiga aplikasi Office tersebut. Nah, yang kelima yaitu Planner. Nah, Planner di sini memiliki fitur lebih diperuntukkan untuk bekerja secara kelompok, seperti bisa menyiapkan tugas, rencana, sampai tenggat waktu lewat fitur ini. Bahkan juga bisa menampilkan status pekerjaan saat ini. Nah, yang keenam yaitu Microsoft Editor. Nah, Microsoft Editor ini yaitu fitur di mana mempunyai cara kerja yang mirip dengan Grammarly, di mana mampu mendeteksi setiap tulisan yang dibuat dalam sebuah dokumen dan akan mendeteksi pilihan kata yang dibuat. Next. Kak, next, Kak. Halo? Nah, selanjutnya di sini yaitu mengenai kelebihan dari Microsoft 365. Nah, seperti yang teman-teman lihat, kelebihannya di sini terdapat 6. Yang pertama, akses file di mana saja. Maksudnya yaitu Microsoft 365 ini bisa menyimpan semua file di awan sehingga dapat diakses di perangkat apapun dari lokasi manapun dengan adanya sambungan dengan koneksi internet. Nah, yang kedua yaitu keamanan cloud yang terjamin. Maksudnya yaitu terdapat autentifikasi 2 faktor yang memastikan orang yang tidak berwenang tidak dapat mengakses file yang dimiliki. Yang ketiga yaitu meningkatkan komunikasi. Maksudnya yaitu memberi pengguna alat untuk menjaga komunikasi tetap terpusat dan langsung di Skype dan Outlook. Nah, selanjutnya yaitu pembelanjaan yang dapat diprediksi. Maksudnya Microsoft 365 dibayar per pengguna per bulan seperti langganan yang biaya lisensinya tergantung pada tingkat fungsionalitas yang dipilih untuk bisnis. Nah, yang kelima yaitu membantu keberlangsungan bisnis. Dengan adanya Microsoft 365 ini, file yang disimpan di cloud dan dicadangkan secara teratur, sehingga organisasi terus bisa beroperasi jika sewaktu-waktu perangkat yang digunakan tersebut hilang atau rusak.
Selanjutnya ya yang terakhir yaitu peningkatan otomatis. Maksudnya yaitu Microsoft 365 untuk semua aplikasi penting seperti Word, Excel, dan Outlook disertakan dan berfungsi secara online tanpa perlu menginstal perangkat lunak apapun dan dapat di-upgrade secara otomatis pada interval yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada manfaat dari Microsoft 365 ini. Nah, di sini teman-teman bisa melihat manfaatnya ada 5. Yang pertama yaitu skalabilitas. Maksudnya Office 365, Microsoft 365 ini memungkinkan bisnis untuk bisa memiliki kemampuan untuk mencampur dan mencocokkan aplikasi untuk membuat solusi custom sendiri untuk setiap pengguna atau departemen, dan mudah untuk menambahkan atau menghapus pengguna hanya dengan menambah atau menghilangkan lisensi. Nah, yang kedua yaitu tanpa batasan. Kemampuan untuk bekerja dari mana saja selama memiliki konektivitas internet. Yang ketiga yaitu kemudahan kolaborasi. Maksudnya, setiap orang yang perlu berkontribusi atau mengedit dokumen atau spreadsheet presentasi dapat mengerjakan versi yang sama dan mendapatkan perubahan waktu nyata atau real time daripada memiliki banyak salinan. Nah, yang keempat yaitu model berbasis langganan untuk pertumbuhan bisnis yang scalable. Microsoft 365 ini memberikan fleksibilitas yang ditingkatkan dan dapat dengan cepat menskalakan seperti halnya bisnis. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi bisnis yang efisien. Maksudnya, Microsoft 365 ini adalah layanan berbasis langganan yang menggunakan fitur konektivitas online. Fitur kolaborasinya dirancang dengan mempertimbangkan pekerjaan jarak jauh. Hanya sekian presentasi dari saya kembalikan kepada saya kembalikan kepada penyaji yang berikutnya. Baik, saya di sini akan menerangkan apa itu sebenarnya OneDrive. Apa sih OneDrive? OneDrive itu, OneDrive adalah suatu layanan yang memungkinkan pengguna dapat menyimpan data secara otomatis, secara online, dan mensinkronisasi dengan perangkat, lalu mengaksesnya kapan saja melalui jaringan internet. Jadi dengan kata lain, OneDrive adalah layanan komputasi awan serupa dengan Dropbox dan Google Drive yang memungkinkan penggunanya mengunggah dan mensinkronisasikan berkas ke suatu penyimpanan awan dan kemudian mengaksesnya melalui perambahan web atau perangkat tertentu. Tujuan Microsoft merilis OneDrive ini adalah untuk memungkinkan para pengguna menyimpan berkas-berkasnya secara pribadi, membagikannya kepada orang-orang dalam kontak, atau menjadikan berkas-berkas bersifat umum. Berkas-berkas yang dibagikan untuk umum tidak memerlukan akun Microsoft untuk mengaksesnya. Lalu untuk siapa sih OneDrive ini? Yang pertama adalah untuk home atau personal. OneDrive ini digunakan untuk menyimpan dokumen, foto, file di awan, membagikannya dengan teman, bahkan berkolaborasi pada konten. Yang kedua adalah bisnis atau school. OneDrive dikelola oleh organisasi yang memungkinkan berbagi serta berkolaborasi pada dokumen kerja dengan rekan kerja atau teman sekelas. Administrator kumpulan situs di organisasi mengontrol apa yang dapat dilakukan di pustaka OneDrive. OneDrive sendiri rilis pada 1 Agustus 2007 yang pada saat itu kisarannya menyediakan ruang penyimpanan gratis sebesar 5 GB. Dan OneDrive terus melakukan pembaharuan untuk meningkatkan sistemnya. Pembaruan terbaru saat ini adalah pada tanggal 10 September 2021. Kapasitas data gratis 7 GB sekarang meningkat menjadi 15 GB. Selanjutnya, Kak, Pang. Nah, OneDrive sendiri mempunyai fitur utama yang menjadi keunggulannya. Yang pertama adalah vault pribadi. Vault pribadi itu merupakan kayak sistem keamanan. Jadi dengan fitur ini kita tidak perlu khawatir lagi dengan kebocoran file, karena fitur ini akan memberikan perlindungan pada file penting. Yang kedua ada file offline. Jadi kita itu dapat mengakses file yang kita pilih tanpa memerlukan jaringan internet. Yang ketiga adalah pencadangan folder PC. Jadi dengan mengaktifkan fitur pencadangan folder PC,
Kita bisa mencadangkan serta mensinkronkan folder di desktop, dokumen, dan gambar ke OneDrive secara otomatis. Yang keempat ada kolaborasi secara real-time. Saat ini OneDrive hadir dengan menawarkan fitur kolaborasi yang dapat Fani? Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menggunakan situs web OneDrive. Nah, yang pertama itu di situs OneDrive masuk menggunakan akun Microsoft Anda. Apabila belum mempunyai akun Microsoft, Anda dapat melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Kemudian telusuri ke lokasi tempat Anda ingin menambahkan file, kemudian pilih unggah. Selanjutnya, file yang ingin Anda unggah kemudian dipilih buka. Untuk mengakses OneDrive, dapat menggunakan dua cara, yaitu membuka browser menggunakan akun resmi OneDrive. Kemudian yang kedua menggunakan Windows, Windows Mobile, OS X atau iOS. Next. Kemudian yang selanjutnya yaitu SharePoint. Apa sih itu SharePoint? SharePoint merupakan layanan berbasis cloud yang membantu organisasi berbagi dan mengelola konten yang bertujuan untuk memberdayakan kerja tim, menemukan informasi dengan cepat, dan berkolaborasi dengan seluruh organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan SharePoint. Kelebihan SharePoint itu ada 4. Yang pertama, rentang fitur yang luas. Rentang fitur yang luas maksudnya adalah fitur-fitur ini memastikan bahwa organisasi menikmati pengalaman tanpa batas saat menyimpan, berbagi, dan mengolah informasi dalam bentuk digital. Kemudian, yang kedua itu ada integrasi Office 365. Yang dimaksud kelebihan integrasi Office 365 adalah organisasi dapat memanfaatkan semua produk yang ditawarkan melalui Office 365 dengan menghubungkan dalam platform internet SharePoint. Yang ketiga ada integrasi dengan sistem lain. Nah, integrasi dengan sistem lain ini masuknya memudahkan organisasi untuk mengakses informasi dalam waktu singkat dengan menghubungkan sistem yang berbeda dari sumber yang tersedia. Kemudian yang keempat ada kustomisasi. Kustomisasi maksudnya di sini adalah pengembangan dapat dengan cepat membangun apa saja mulai dari penggaya kostum sederhana hingga aplikasi rumit untuk memenuhi proses dan persyaratan bisnis tertentu seperti solusi internet. Kemudian saya akan menjelaskan kekurangan SharePoint. Kekurangan SharePoint yang pertama adalah kompleks untuk dipelihara dan digunakan. Yang dimaksud di sini adalah penyedia layanan eksternal seperti itu dapat menghabiskan uang dan waktu karena tim internal dapat berfokus pada pekerjaan yang lebih berharga. Yang kedua ada implementasi dan kustomisasi yang mahal. Yang dimaksud di sini adalah harga SharePoint tergantung pada model yang dipilih, langganan lokal atau hibrid. Dengan menetapkan harga yang fleksibel, biaya masih menjadi kendala bagi banyak perusahaan. Kemudian yang ketiga ada rentang fitur yang luas dapat membuat kekacauan. Yang dimaksud kekurangan fitur yang luas dapat membuat kekacauan di sini adalah jika semua fitur diaktifkan sekaligus tanpa diprioritaskan, maka dapat mengakibatkan internet yang berantakan, yang pada akhirnya akan menghambat aktivitas pengguna. Yang terakhir adalah integrasi membutuhkan upaya pengembangan ekstra. Kekurangannya di sini adalah pengguna harus mempertimbangkan masalah integrasi sebelumnya karena dapat mengakibatkan waktu dan biaya tambahan dalam proyek tersebut. Dan ada kemungkinan jika terjadi kendala, produktivitas karyawan mungkin terpengaruh juga. Sekian kelebihan dan kekurangan kekurangan SharePoint. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya kembalikan ke moderator. Nah,
Terima kasih buat rekan-rekan semuanya yang udah mempresentasikan hasilnya dengan sangat baik. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 1 Microsoft Productivity MP007. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dari kami.